Hai semuanya, selamat datang di channel aku. Namaku Salsa. Buat kalian yang udah sering mampir, welcome back to my channel. Dan buat kalian yang barusan, welcome to my channel. Welcome. Jangan lupa subscribe channel ini ya, karena selanjutnya aku akan cerita tentang pengalaman aku masuk ke 3 universitas di Indonesia dan dapat 2 jaket alma mater. Aku bakal kasih informasi sedetail-detailnya tentang pengalaman aku, dan stay tune terus sampai akhir video ya, karena aku bakal kasih tips gimana caranya supaya bisa lolos ke PTN yang kalian inginkan dengan jurusan yang kalian inginkan pula. Tapi kalau untuk kalian yang langsung mau lihat tipsnya, bisa lihat ke description box, aku bakal ngasih timestamp di menit keberapa aku ngasih tipsnya. Di aku itu udah lolos di 3 universitas, yaitu Universitas Islam Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Indonesia. Terus aku udah dapet jaket alma mater dari Universitas Gadjah Mada sama Universitas Indonesia. Buat lengkapnya gimana, aku bakal ceritain di sini, dan juga di video ini aku bakal nyingkat namanya aja ya. Jadi Universitas Islam Indonesia aku singkat jadi UII, terus Universitas Gadjah Mada aku singkat jadi UGM, dan Universitas Indonesia aku singkat jadi UI. Oke, jadi aku bakal jelasin dari yang pertama banget. Yang pertama itu aku lolos di UII. Di UII ini aku sebenarnya cuma jadiin swasta kan, swasta UI itu swasta, aku cuma jadiin itu pegangan aja, karena dulu waktu aku SMA itu aku kan ngewakilin sekolah buat OSN biologi. Jadi aku dulu tuh IPA jurusannya, dan aku ngewakilin sekolah dari kelas 10 itu aku udah bimbingan OSN gitu buat belajar soal-soal OSN dari kelas 11, kelas 12, dan kedokteran semester 1, 2. Jadi sebenarnya OSN biologi nasional itu kalau aku bisa menang di juara nasional, aku bakal dapat kursi di kedokteran UNEJ, which is Universitas Jember. Jadi aku kayak udah ngerasa waktu itu seneng banget, karena aku mikirnya aku masih pengen jadi dokter kan waktu itu, dan kalau aku berhasil menang di nasional berarti aku nggak usah ikut SNM lah, SBM dan segala macam gitu. Aku tinggal ya udah, pokoknya aku udah aman gitu di kursi kedokteran UNEJ gitu kan. Makanya aku bener-bener mastiin aku belajar yang bener gitu biologinya, OSN biologinya. Tapi ternyata setelah aku mendalami ke OSN biologi, ternyata aku nggak cocok gitu loh. Oh, ternyata aku setelah terus belajar semester 1 2 kedokteran tuh aku juga kayak ternyata kedokteran tuh kayak gini ya gitu kan. Kurang cocok sama aku. Semester 1 2 aja tuh aku udah nggak cocok, apalagi ntar semester akhir gitu kan, apalagi koas, apalagi spesialis gitu kan, tuh apalagi gitu tambah makin gak cocok gitu, karena aku itu orangnya orang yang kreatif. Aku mau ngelakuin sesuatu segalanya gitu, pokoknya dengan caraku sendiri. Dan aku nggak mungkin dong kalau aku nanti operasi pasien terus aku mau jahit dengan caraku sendiri. Masa aku jahit dia pakai benang polanya bunga-bunga gitu kan, nggak mungkin kan. Jadi ya udah gitu, aku pengen ke uh, hal-hal yang kreatif gitu. Makanya akhirnya aku memutuskan buat lintas jurusan. Waktu itu aku pengen ngambil sastra yang ada di Soshum, ada di PS gitu kan. Cuma karena memang aku bimbingan OSN-nya itu dari kelas 10 sampai kelas 11 akhir. Nah, aku jadi nilai sekolahnya tuh kurang bagus gitu loh. Akhirnya aku juga nggak dapet kuota SNM kan, karena kalau mau SBM tanpa ada pegangan gitu kayaknya terlalu gambling. Terus akhirnya aku daftar ini deh, daftar UII supaya aku punya pegangan dan lebih merasa aman gitu. Nah, tapi aku nggak langsung daftar ke UII waktu itu, karena ada teman-teman aku yang temen SMA yang langsung daftar gitu kan ke ujiannya UII. Tapi dari 10 orang yang daftar itu cuma 2 doang yang keterima. Aku jadi mikir, emang sesusah itu ya? Makanya akhirnya aku belajar dulu. Kalau dulu itu kan aku memang kelas 12 itu udah sering latihan soal gitu kan, latihan soal bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sama TPS juga kan aku udah sering dari semester 1 itu kan aku udah sering latihan kan. Tapi terus aku belajar selama seminggu dulu materi ujiannya
UII, aku download soal banyak banget itu di Google, di internet pokoknya itu bertebaran gitu kan, soal contoh-contoh soal tahun lalu kayak gitu segala macem. Sama aku juga belajar agama dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA tuh aku pelajarin lagi gitu kan. Terus aku ujian di UII dan ternyata aku lolos di ilmu komunikasi UII. Yay! Nah, tapi balik lagi, aku tuh sebenarnya pengennya sastra kan, bukan ilmu komunikasi. Jadi aku masih berharap aku bisa dapet PTN gitu, PTN yang jurusan sastra. Jadi aku nggak langsung bayar dulu, yang IWI dulu tuh aku uh, bayarnya nanti gitu loh. Soalnya kan memang maksimal pembayarannya itu H+1 pengumuman SBMPTN kan. Jadi aku kayak masih pengennya yaudah nanti aja deh bayarnya gitu, tunggu siapa tahu SBMPTN aku dapet. Terus ya udah deh, selama nungguin uh, SBMPTN, ujian SBMPTN itu aku menyusun planning yang sangat cantik. Jadi aku dulu nyusun planning sehari aku ngerjain 200 soal. Gila banget dulu aku bisa plan secantik itu dan bisa menepatinya gitu kan. Aku kayak udah yakin banget aku bakal bisa masuk PTN gitu di tahun 2018. Tapi ternyata waktu hari Kamis aku kecelakaan. Jadi aku ada ujian nasional hari Senin. Terus hari Kamis itu aku pengen belajar bareng sama teman-teman aku di perpustakaan kota kan. Tapi aku naik motor gitu dan kecelakaan di jalan. Ya ampun, itu kecelakaannya sebenarnya nggak terlalu parah-parah banget sih, cuma karena akunya takut gitu kan, jadi aku ngobatin sendiri lukaku dan ternyata cara ngobatinku tuh salah. Jadi aku infeksi dan lukanya tuh harus diobatin ulang gitu, makanya waktu UN aku dibebat-bebat gitu, aku pakai sandal lah waktu UN dan itu kayak ya ampun sedih banget. Sampai 2 bulan aku harus kayak gitu aku harus dengan keadaan yang dibebat segala macam gitu. Aku 2 hari sekali pergi ke klinik buat ganti perban dan aku harus minum banyak obat yang mengandung rasa kantuk gitu, padahal aku tuh dengan menjawab 200 soal itu tuh harus pakai minum kopi 2 kotak gitu, dua dua kopi kotakan good day itu loh. Tapi kan aku juga minum obat yang itu kan, aku minum antibiotik terus sama obat yang ada rasa kantuknya gitu. Masa aku minum obat kantuk terus aku lawan pakai kopi, kan itu nggak bakal kerja kan nanti obatnya gitu. Jadi itu bener-bener berantakan banget semua planning yang udah aku buat. Aku udah nggak bisa belajar lagi dan aku udah pokoknya hancur ya. Walaupun aku tahu persiapan aku kurang, tapi aku tetap nggak mau menyerah gitu loh. Aku nggak mau mengkompromikan, merendahkan mimpi aku cuma gara-gara aku kurang gitu waktu belajarnya. Kalau emang aku nggak keterima ya udah aku nggak keterima, kalau emang aku keterima ya udah berarti aku terima gitu kan. Aku mikirnya kayak gitu. Jadi makanya aku tetap sombong setengah mati, idealis, perfeksionis. Jadi aku milih jurusannya waktu SBMPTN 2018 itu aku milih yang pertama sastra Inggris UI, yang kedua sastra Inggris UGM, dan yang ketiga ilmu komunikasi UPN Yogyakarta. Astaga, itu sangat-sangat takabur, sangat-sangat sombong. Cuma waktu itu aku ngerasa kan banyak tuh yang ada tuh video-video di YouTube segala yang bilang cuma belajar 3 hari sukses SBMPTN, lolos SIMAK UI gitu, cuma belajar seminggu lolos, cuma belajar berapa 2 minggu ada yang nggak belajar lolos gitu segala kan. Itu cuma bullshit guys, itu clickbait, nggak mungkin ada kayak gitu. Clickbait serius itu nggak mungkin jadi kenyataan dan I've learned it the hard way gitu kan. Aku udah mencoba untuk percaya semoga ada mukjizat, semoga ada keajaiban, semoga aku bisa lulus gitu. Jadi aku gambling aja kayak gitu, aku udah kayak setengah mati percaya banget gitu kan sama kehendak yang maha kuasa gitu loh. Karena aku mikir ya takdir siapa yang tahu gitu kan, siapa tahu kalau memang ditakdirkan untuk lolos di suatu PTN idaman semua orang gitu loh. Tapi ternyata aku gagal waktu itu. Aku gagal SBMPTN di 2018 dan ya mau nangis juga gimana ya, karena aku emang gambling banget kan waktu itu. Aku emang
usahanya kurang, jadi aku kayak udah tahu sendiri gitu loh, aku udah introspeksi. Terus satu-satunya ujian mandiri yang aku ikutin itu cuma Utul UGM. Ya, Utul UGM doang, karena kan waktu 2018 itu SIMAK UI nggak ngadain ujian mandiri buat S1 kan, dia cuma ngadain buat D3 sama S2 doang. Sementara aku pengennya S1 yang reguler kalaupun lewat SIMAK gitu kan. Jadi makanya aku cuma ngambil Utul UGM. Dan ini juga takabur banget gitu, aku ngambil yang pertama itu hubungan internasional. Aku mengatakan kebodohanku sendiri. Terus yang kedua sastra Inggris. Nah, padahal utul UGM itu cuma mentingin pilihan pertama kita doang, pilihan kedua tuh ampas lah, nggak dihitung gitu sama UGM tuh. Kita yang penting pilihan pertama aja, karena kebanyakan orang itu lolos di pilihan pertama, dan pilihan kedua itu cuma kayak pajangan gitu loh, sama sekali nggak diperhatikan gitu. Padahal pilihan pertamaku udah setinggi langit gitu kan, udah kayak FK-nya Saintek gitu loh. Kalau di Soshum tuh HI itu udah setinggi itulah. Nah, makanya terus aku nggak lolos juga waktu di 2018 di UGM. Makanya abis itu aku gap year. Walaupun memang sebenarnya masih banyak ini sih, kayak ujian mandiri lain gitu kan, tapi aku nggak pengen, aku cuma mau kalau nggak UI UGM, cuma itu dua itu doang. Terus akhirnya makanya aku bimbel di Inten, dan aku menjalani pokoknya belajar gitulah selama setahun gitu kan, dan melakukan hal-hal lain juga di luar belajar, dan hingga akhirnya terbitlah SBMPTN. Oke, di SBMPTN ini aku dapat nilai 654, skorku, skor yang terbaiknya gitu ya kan, ada dua kali kan dulu waktu 2019, yang tertinggi aku dapat 654. Dan katanya Inten kalau aku milih di sastra Inggris UI itu bakalan macet, jatuhnya macet itu maksudnya uh, kesempatan buat lolosnya tuh kecil gitu. Sementara kalau aku milih di sastra Inggris UGM, kesempatan lulusnya tuh bakal lebih besar gitu. Aku pasti masuk gitu kalau aku milihnya UGM. Makanya akhirnya waktu SBMPTN aku pilih sastra Inggris UGM sama sastra Inggris UNER. Aku pilih UNER karena di Surabaya itu aku punya saudara di sana. Makanya aku jadiin UNER tuh pilihan kedua aku. Nah, terus aku di SBMPTN 2019 ini lolos di sastra Inggris UGM. Sebenarnya orang tua aku, keluarga aku tuh udah seneng banget kan aku lolos di sastra Inggris UGM, tapi aku pengennya masuk ke sastra Inggris UI karena memang kan aku kan aslinya dari Jogja ya, jadi aku kayak udah bosen gitu loh di Jogja, dan aku pengen ngerantau, makanya aku mau masuk ke UI gitu. Tapi karena udah masuk ke UGM juga tuh aku jadi kayak, apalagi semua orang di sekitar aku kan udah seneng gitu kan, jadi walaupun akunya nggak begitu seneng gitu, tapi karena semua orang seneng jadi aku kayak ngerasa mungkin aku harus seneng juga dengan ini gitu kan. Tapi aku masih tetap ngerasa kepo gitu loh, gimana kalau aku nyoba dan ternyata aku bisa gitu. Terus akhirnya sekalian sambil liburan gitu aku ambil tes SIMAK UI di Jaksel di Jakarta Selatan. Aku sambil sekalian refreshing juga gitu kan, reward gitulah istilahnya, aku ngasih reward ke diri aku sendiri yang akhirnya udah mau menyelesaikan masa gap year ini dengan sukses gitu. Terus akhirnya aku dari Jogja ke Jaksel, aku naik kereta sendiri, dan aku sambil imagine juga, jadi di kereta tuh aku sambil imajinasiin gitu loh, kalau aku udah jadi anak rantau tuh gimana sih rasanya gitu. Aku sambil imajinasi tapi sambil belajar juga gitu di kereta, sambil aku bawa soal-soal simak gitu kan. Terus di sana aku cuma stay 2 hari, cuma buat ujian sehari sama satu lagi buat istirahat, habis itu langsung pulang. Jadi sebenarnya kan karena aku udah lolos di UGM itu aku nggak ngerasa pressure banget gitu loh mau masuk di UI. Jadi aku kayak ya udahlah, keterima atau enggak ya udah terserah gitu kan. Yang penting aku udah berusaha gitu loh, selama setahun tuh aku udah belajar, aku udah ngelakuin segala yang aku bisa gitu loh. Tapi kalaupun nggak jadi masuk gitu kan, aku juga udah punya UGM gitu kan.
Nah, aku awalnya tuh cuma kayak gitu, ke sana ya udah sambil sambil ujian, sambil liburan gitu loh. Aku cuma pengennya kayak gitu aja. Cuma pas istirahat, jadi kan istirahatnya simak itu lama banget kan. Ada kayaknya 1,5 jam gitulah istirahat simak. Nah, di sini aku kenalan sama orang-orang baru gitu. Aku SKSD aja gitu kan. Aku aja kenalan dan ternyata yang aku aja kenalan itu sama-sama pengen masuk sastra Inggris juga. Jadi aku ketemu sama saingan aku gitu. Aku ketemu sama enemy aku. Oh my god. Di situ aku langsung kayak hasrat untuk berkompetisinya itu terbangkitkan gitu loh. Aku kan tadinya padahal waktu sesi pertama tuh cuma kayak ngerjain oke oke ngerjain oke iya ya kayak gini ini gini ini gini ini gini oke ya udah ini gini, tapi yang itu aku nggak tahu, ya udah kosongin aja gitu kan, karena simak tuh kan ada +1 +4 kalau bener, terus -1 kalau salah, dan kalau kosong itu kan kalau nggak diisi itu kan 0 gitu kan. Jadi aku kayak ya ya udah kerjain kerjain aja gitu, tapi setelah aku ketemu sama saingan aku jadi kayak aku harus masuk UI, aku udah sejauh ini, aku udah dari Jogja ke Jaksel buat simak gitu kan, aku udah uh, gap year setahun buat simak juga gitu kan, ini yang aku tunggu-tunggu gitu selama setahun dan aku harus berhasil di sini gitu. Jadi akhirnya aku di sesi kedua itu aku maksimalin, terus juga di ini esai itu juga aku isi bener-bener sejujur-jujurnya, selengkap-lengkapnya sampai halaman belakang gitu, pokoknya aku isi juga. Dan aku akhirnya setelah selesai ngerjain soal simak itu, aku selesai dalam keadaan yang lega gitu loh. Aku kayak aku udah bisa nyelesain se semaksimal mungkin gitu loh, semampu aku gitu. Dan apapun hasilnya pokoknya aku bersyukur banget aku udah bisa menjalani ujian itu. Setelah simak UI itu aku langsung balik ke Jogja. Terus seminggu kemudian itu ada daftar ulang UTUL UGM yang bedanya cuma sehari sama pengumuman simak UI. Tapi mau nggak mau aku kan tetap daftar ulang UGM dong. Masa aku harus nungguin UI gitu kan, terus aku ngerelain UGM-nya gitu aja walaupun aku kayak ngerasa bisa banget ngerjain simaknya gitu, tapi ya udah akhirnya aku tetap daftar ulang UGM. Makanya aku dapet jaket alma mater UGM sama KTM-nya juga, tapi aku udah lupa KTM-nya di mana. Terus besoknya aku keterima di UI di sastra Inggris reguler. Makanya aku karena keterima di UI itu aku jadi milih yang UI dong, jelas. Nah, ini nih yang kalian tunggu-tunggu. Jadi tipsnya yang pertama itu adalah jaga kesehatan. Tadi kan aku kecelakaan kan waktu 2018 dan aku ngabisin banyak banget waktu karena aku harus 2 hari sekali itu ke klinik buat ganti perban, terus aku juga harus minum obat yang bikin aku punya rasa kantuk, jadi aku belajarnya tuh jadi nggak maksimal gitu. Makanya buat kalian yang mau ujian harus banget jaga kesehatan. Terus yang kedua, jaga emosi. Jadi sebenarnya alasan kenapa aku dulu bisa kecelakaan waktu sebelum UN itu adalah karena aku lagi emosi sama sesuatu. Dan karena aku emosi itu aku ngendarain motornya jadi nggak aware, makanya aku jadi jatuh dan kecelakaan gitu. Makanya kalau misalnya kalian punya orang-orang yang bikin emosi kalian terganggu kalau deket dia gitu, yang banyak drama, yang suka bikin kalian marah, atau pokoknya bikin hidup kalian gak tenang gitu, jauhin aja dulu, mau siapapun itu, pokoknya jauhin aja. Dan pasti aku yakin pasti mereka ngerti karena kan kalian bentar lagi mau ujian gitu kan, jadi daripada kamu berusaha buat sabar dan segala macem, mendingan langsung aja jauhin gitu. Terus yang ketiga, planning yang bener. Karena tadi kan aku udah planning sehari itu aku ngerjain 200 soal, dan aku yakin dengan planningku itu sebenarnya aku udah bisa masuk ke universitas yang aku mau. Sama yang keempat, yang terakhir nih, jaga motivasi. Karena motivasi ini adalah api yang penting banget supaya kalian bisa menjaga semangat sampai di akhir waktu mau ujian nanti. Jadi gimana caranya supaya bisa menjaga motivasi itu adalah kalian harus tahu kenapa tujuannya kalian mau masuk ke jurusan itu. Kalian
kenapa tujuannya mau masuk ke univ itu, kenapa harus itu, kenapa nggak yang lain. Kalian harus tahu dulu motivasinya kenapa, dan itu juga kalau bisa jangan yang selfish, jangan karena mementingkan diri sendiri, kalau bisa karena mementingkan orang banyak gitu kan. Dan dengan itu kamu juga bisa ngebantu orang lain gitu, misalnya motivasinya tuh pokoknya harus jelas gitu, jangan cuma gara-gara ikutan teman disuruh orang tua gimana. Kalian harus tahu kenapa motivasi. Nah, itu aja yang mau aku kasih tahu di hari ini. Makasih banget buat yang udah nonton videonya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Ceritain, kasih tahu apa yang kira-kira kurang lengkap dari video ini. Mungkin kalian juga mau cerita pengalaman atau apa gitu kan, aku pasti bakal baca komentar kalian. Jadi tulis aja di bawah di kolom komentar apapun itu, dan juga share ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Oke, see you on the next video.